Ramadan Kareem. Dan tafsir berbahasa Sunda itu banyak ditulis oleh para alim ulama pituin orang Sunda. Misalkan di Purwakarta itu Syekh Baing Yusuf. Nah, Syekh ini ciri khas kalau ulama kita jebolan Saudi Arabia pada masa Belanda pasti punya gelar Syekh. Syekh Baing Yusuf. Baingnya itu bahasa kita, bahasa Sunda. Baing itu singkatan Bapak Aing. Nah, Syekh Baing Yusuf itu menulis tafsir Sunda, fikih Sunda, dan tasawuf Sunda. Kemudian di Bandung ini di Cibabat ada Mama Cibabat, sering dikenal Mama Ciung Wanara. Juga menulis tafsir 30 juz berbahasa Sunda meskipun huruf-hurufnya huruf Arab. Itu sering dibaca oleh para kiai dan saya alhamdulillah punya terjemahannya itu, punya tulisannya itu. Quran mengisyaratkan beberapa hal penting. Apa hal penting itu? Ada 3 misi Al-Quran. Yang pertama, yukhrijun nas minasyirki ila tauhidi, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan pada tauhid, atau bahasa kerennya dari politeisme ke monoteisme, dari meyakini Tuhan banyak kepada Tuhan satu. Kalau Anda belajar filsafat ya, perbedaan antara filsafat barat dan filsafat Islam itu perbedaannya terletak pada posisi pembahasan Tuhan. Jadi serasional apapun belajar filsafat Islam akan punya kesimpulan Tuhan itu ada. Hanya adanya Tuhan itu yang berbeda-beda antar para alim ulama umat Islam. Misalkan Al-Ghazali dengan konsep creator ex nihilo. Al-ijad minal adam. Yang ada dari yang tidak ada. Bumi ini tadinya ada apa tidak? Tidak ada. Kemudian menjadi ada. Sehingga kata Al-Ghazali al-ijad minal adam. Yang ada dari yang tidak ada. Tetapi oleh neoplatonisme, di antaranya Al-Farabi, Ibnu Sina, dengan filsafat emanasi, falsafatul faid dalam bahasa Arabnya, itu membuat kaidah yang berbeda. Al-ijad minal ijad, yang ada dari yang ada. Yang tadi yang ada dari yang tidak ada, Anda setuju? Sekarang Ibnu Sina dan Al-Farabi menyatakan yang ada dari yang ada. Sebelum bumi ini ada, Tuhan ada apa tidak? Sebelum kita ada, Tuhan ada apa tidak? Nah, karena itu Syekh Nawawi Al-Bantani, nah ini Syekh Nawawi Al-Bantani ini muridnya Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Syekh Nawawi Al-Bantani punya murid namanya Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Syekhuna Khalil Bangkalan Madura punya murid di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini diceritakan oleh Karen Stenbig. Bertubuh kecil karena layaknya orang Sunda tidak terlalu gede-gede banget. Bertubuh kecil dan hidung juga tidak terlalu panjang. Ini sudah keadilan Tuhan. Kalau tubuh kecil hidungnya panjang malah aneh. Bertubuh kecil sehingga kalau memakai pakaian khas Arab nampak sering kedodoran, katanya begitu. Kalaupun ilmunya luas sekali, seperti laut yang dalam dan luas tak bertepi, tapi kalau berbicara bahasa Arab tentu tidak sepasih Syekh Arab. Karena itu beliau sering ditertawakan ketika ngomong bahasa Arab. Karena sering ditertawakan ngomong bahasa Arab, maka Syekh Nawawi Al-Bantani jarang berbicara di forum-forum itu. Karena jarang berbicara, beliau mencurahkan pikiran-pikiran keislamannya melalui tulisan yang ditulis dengan bahasa Arab, 100 kitab lebih yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani menulis apa yang disebut dengan Allah. Allah itu didefinisikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ismun lidzatil wajibil wujud, satu nama dat yang wajib adanya. Maka para filosof muslim mengartikan Allah itu dat yang maha ada sebelum yang ada ini ada setelah yang ada ini ada, dan ada setelah yang ada tiada. Itulah Allah. Ramadan Kareem.